Manajer Roma yang baru ditunjuk Ivan Juric mengadakan konferensi pers pertamanya menjelang pertandingan dengan Udinese. Teknisi Kroasia itu berbicara kepada media untuk pertama kalinya sejak kedatangannya awal minggu ini sebagai pengganti Daniele De Rossi. Tim yang diperkuat Daniele telah menunjukkan dalam beberapa bulan terakhir bahwa mereka setara dengan yang lain. Saya melihat hal-hal yang saya sukai selama latihan, kata Juric. Ini akan memakan waktu, tetapi saya yakin tim dapat menekan lebih keras dan menerima situasi tertentu. Para pemain ini bisa bermain agresif. Saya suka para pemain yang saya miliki. Posisi dan kecerdasan para pemain sangat penting. Memang butuh waktu, tetapi tim akan belajar menerapkan ide-ide saya. Udinese, ini akan sangat sulit. Mereka adalah salah satu tim terbaik di liga sejauh ini. Mereka bermain sangat baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Roma jelas merupakan klub terhebat yang pernah saya latih, ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya. Saya harus menunjukkan bahwa saya mampu melakukannya. Jika demikian, Anda tidak perlu memikirkan lamanya kontrak. Melihat para pemain yang saya miliki di sini, saya rasa saya akan mampu melakukan pekerjaan saya. Dalam pertandingan-pertandingan Roma baru-baru ini saya melihat beberapa hal positif dan negatif. Sayangnya, hasil selalu menjadi akar penyebab kepergian seorang manajer. Namun, tidak semua hal bisa diabaikan. Daniele melakukan pekerjaan yang sangat baik. Tim dalam kondisi fisik yang sangat baik. Mereka memberikan segalanya di bawah asuhan Daniele dan segera setelah saya masuk, saya terkesan dengan kondisi tim. Pemilik klub sangat jelas kepada saya, tambahnya. Tujuannya adalah mencapai kualifikasi Liga Champions. Dybala cerdas, dia juga bermain sangat baik dalam bertahan. Saya ingin dia bermain di sisi kanan depan untuk bangkit dengan kaki kirinya. Dia punya kualitas hebat. Dia pasti bisa bermain bersama Soule. Pertahanan terstruktur dengan baik. Hermoso dan Hummels telah berlatih dengan baik tetapi belum dalam performa terbaiknya. Namun, mereka akan memiliki peluang dalam 3 pertandingan berikutnya. Situasi Zalewski berjalan dengan baik. Saya menyukainya, ia telah mulai berlatih bersama tim. Ia bisa menjadi pemain penting bagi kami musim ini. Lorenzo Pellegrini sama kesalnya dengan pemecatan Roma terhadap Daniele De Rossi seperti para penggemar yang berencana memboikot pertandingan hari Minggu dengan Udinese. Salah satu orang pertama yang tidak menyukai keputusan tersebut atau cara terjadinya keputusan itu sebenarnya adalah Kapten Roma. Menurut Corriere dello Sport, pada hari pemecatan De Rossi, Pellegrini menemui manajemen untuk meminta pertimbangan ulang atas keputusan tersebut. Namun, klub tetap bergeming. Selain sang kapten, sekelompok kecil pemain lain, termasuk Mancini, juga mencoba meyakinkan pemilik untuk mempertimbangkannya kembali. Namun, ada elemen lain yang tampaknya telah memicu kemarahan Pellegrini. Ada panggilan telepon beberapa hari yang lalu di mana beberapa pemain Roma ditanyai apa pendapat mereka tentang kemungkinan pemecatan, tetapi baik Pellegrini maupun Mancini belum dihubungi oleh klub. Surat kabar itu menyatakan bahwa ketegangan antara Pellegrini dan klub sedang pada titik tertinggi sepanjang masa saat ini. Selain pengumuman Curvasut tentang keputusan mereka untuk tetap berada di luar Stadio Olimpico selama 30 menit pertama pertandingan besok, para pendukung klub terus menghiasi kota dengan spanduk yang mengancam manajemen puncak Roma. Yang terbaru, di distrik Corviale, mungkin yang paling eksplisit dalam sentimennya. Friedkin, kami tidak berada di ghetto Amerika, demikian bunyi spanduk dalam bahasa Inggris sebelum beralih ke bahasa Italia. Di sini kami akan mencabik-cabik hati kalian. Akibat meningkatnya ketegangan ini, Lina Soulou harus bergerak di sekitar kota dengan pengawalan polisi. Menurut Adronos, CEO Giallorossi, yang menjadi sasaran para penggemar setelah pemecatan De Rossi, telah diberi layanan perlindungan. Setelah protes, nyanyian dan spanduk menentangnya di luar Trigoria, otoritas keamanan ibu kota memutuskan untuk mengambil tindakan perlindungan ini. Lina Soulou telah menggunakan layanan ini selama 48 jam, begitu pula kedua anaknya yang masih kecil berusia 3 dan 8 tahun, yang diantar ke sekolah mereka masing-masing. Mantan Presiden Roma Rossella Sensi menghubungi CEO Lina Soulou sehubungan dengan ancaman baru-baru ini yang diterimanya dari penggemar Roma yang marah. Soulou telah terus-menerus menjadi sasaran selama beberapa hari terakhir karena perannya dalam pemecatan Daniele De Rossi.
Sebelumnya hari ini terungkap bahwa eksekutif Yunani dan keluarganya telah diberi pengawalan polisi. Sensi, yang juga pernah diancam saat menjabat sebagai pemilik klub, menulis pesan berikut di Instagram. Protes itu sah, seperti kritik dan perbedaan pendapat. Kekerasan tidak pernah sah, karena itu bukan milik penggemar kita yang hebat, tetapi hanya milik segelintir orang yang tidak baik. Saya tahu betul rasa takut itu, saya ingat batu-batu yang dilemparkan ke rumah saya bersama putri saya yang baru berusia 25 hari. Saya hidup di bawah perlindungan polisi, dan saya tidak ingin siapapun mengalami perasaan cemas itu, tulisnya. Saya menyatakan solidaritas penuh saya dengan CEO Roma Linasoulou atas hal ini. Saya berharap, tetapi saya yakin, bahwa protes akan tetap berlangsung dengan sopan dan tidak akan pernah berfokus pada kehidupan pribadi orang-orang yang memiliki hak untuk hidup bebas dan tanpa rasa takut. Bintang atletik klub Nico Williams dilaporkan diragukan tampil pada pertandingan pertama Liga Eropa musim ini melawan Roma. Penyerang Spanyol tersebut baru-baru ini mengalami cedera dan statusnya diragukan untuk pertandingan melawan Roma. Cedera yang dilaporkan adalah pergelangan kaki terkilir yang dideritanya dalam pertemuan baru-baru ini dengan Leganes. Sebelumnya hari ini, Williams dikeluarkan dari daftar skuad Ernesto Valverde untuk pertandingan La Liga melawan Celta Vigo. Namun, menurut El Chiringuito, Athletic berencana untuk memulihkan Williams untuk perjalanan ke ibu kota Italia. Penyerang Udinese Lorenzo Luca memberikan pratinjau pertandingan besok dengan Roma di Stadio Olimpico. Dalam wawancaranya dengan Corriere dello Sport, Luca ditanya tentang menghadapi Roma di tengah boikot penggemar karena pemecatan Daniele De Rossi dan apakah ini dapat memengaruhi permainan. "Saya rasa tidak," jawab Luca, "mereka masih tim yang hebat, jadi kami harus fokus pada performa kami saja. Kita tidak perlu memikirkan apa yang terjadi pada mereka saat ini. Mereka akan termotivasi seperti kita. Kami memang tidak buruk sebelumnya. Sekarang kami bukan yang terbaik, terlepas dari apa yang dikatakan klasemen saat ini. Kami harus tetap fokus dan rendah hati karena musim baru saja dimulai dan kami belum melakukan apapun."